Saya terkadang stalking orang-orang yang inspiring, yang saya terinspirasi dari orang-orang tersebut saya stalkingin. Kadang juga orang yang saya kagumi lah ya. Tapi kalau yang Itu dikagumi- manusiawi nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Aufa Ataya dan Mas Yosi Al-Muzani di channel Love Story, channel asiknya remaja. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan bahas yang sering teman-teman lakuin Apa gue? dan juga kadang saya lakuin, dan itu mbak videografer pasti juga sering lakuin kayaknya. Kita akan bahas stalking atau stalking sih? Nggak tahu saya mana. Yang bener apa sih, stalking atau stalking? Mungkin bisa stalking, mungkin bisa stalking. Oke, anggap aja sama ya. Iya. Pengucapan luar sama pengucapan Iya. lokal. Makori Juluru. Jadi teman-teman, kemarin banyak nih yang curhat sama saya seputar stalking. Kak, kemarin aku stalkingin dia kak, ternyata dia udah sama yang lain. Aduh. Ada. Terus kemarin juga ada gadis dari daerah Sumatera ngechat saya juga, kak, aku stalkingin dia tapi di private dan sebagainya. Itu langsung ambiar ya. Langsung lihat antivirus ambiarnya ya yang kemarin. Jadi stalking itu seringkali dilakukan oleh muda-mudi yang mengagumi seseorang. Bener nggak sih mas? Kurang lebih itu salah satu cirinya. Tapi ada juga yang dia itu stalking. Kan stalking kan kata kuncinya kepo nih bos. Iya, kepo. Kepo kepada orang yang pernah menyakiti hatinya. Oh gitu. Atau yang dia pernah patah hati sama dia, atau pernah mengkhianati cintanya. Atau yang hanya dikagumi juga ya? Iya, tapi yang lebih sering itu adalah kadang-kadang dia tidak ridho, bahasanya ngeri, tidak rela ketika mantannya itu lebih bahagia daripada dia, makanya dia kepo. Jadi Gitu. standar kebahagiaannya adalah ketika mantannya ini misal beli motor, dia pengen beli motor, tidak mau untuk disaingi atau di atasnya. Makanya Gitu. salah satu pintu kita itu bisa sedih terus itu ketika kita tidak mensyukuri hari ini dan mengkhawatirkan masa depan. Jadi gitu. Ngeri. Coba dulu. Ya, untuk stalking sendiri, jujur aja ya, saya terkadang stalking orang-orang yang inspiring, yang saya terinspirasi dari orang-orang tersebut saya stalkingin. Dan kadang juga saya stalking orang yang saya kagumi lah ya. Tapi kalau yang Itu dikagumi- manusiawi nggak sih? Kalau yang dikagumi cewek gimana? Gimana? Lah masa nanya? Iya, masa gue cowok ngagumin cowok? Iya. Gue kan nanya maksudnya pertahanannya gimana gitu. Gitu. Kan cowok ngagumin cowok ya biasa, misal saya sangat terinspirasi dengan Papa Online misal, Oh, Pak Sandiaga online. Uno ya kan. Iya, saya gimana? juga kadang stalking beliau. Kan ini mantep ya. Tapi kalau yang stalking ya yang tokoh yang cewek juga kadang-kadang gimana gitu. Ya ini ya. Tapi kayaknya stalking itu lebih ke medsos ya. Ya, jadinya kalau medsos itu kan mau pejabat, mau mahasiswa, mau anak SMA, mau anak-anak kecil SD. Sekarang mah SD udah pegang sosmed. Semuanya kan di sosmed, dan di sosmed itu kan kita mau menceritakan tentang kebahagiaan kita, keambiaran kita. Itu kan bebas banget itu. Makanya ya mau tidak mau yang namanya stalking ini, keponya lebih dicari-carinya adalah di media sosial yang dituju. Lebih simpel, lebih gampang. Lebih simpel ya. Karena emang sih kayaknya tuh media sosial emang memfasilitasi kita untuk menyampaikan kesedihan, menyampaikan kegembiraan gitu ya kayaknya ya. Jadi itu kita stalking orang kayaknya nih bahagia atau sedih sih ya. Bahagia atau sama dia atau sedih sama yang lain dan sebagainya. Terus ini nih,
fenomena stalking sendiri yang jenengan amati gimana sih? Udah sangat mengkhawatirkan. Terutama tadi yang kalau sudah mantan tadi. Jadi sampai titiknya adalah apa yang menjadi kebahagiaan dia kalau bisa bukan hanya dia mau nyaingi atau di atasnya, tapi jangan sampai kebahagiaan itu ke mantannya. Sampai kayak gitu. Dia menjadi kayak apa pengatur udara ini. Saya sampai nggak itu bagaimana cara apa ya kalau makarnya bagaimana Buat makar semakar-makarnya ya. kayak gitu kan. Ya, itu sih fenomenanya sudah sangat menyedihkan. Tapi kalau yang stalking yang positif tadi ke orang-orang yang benar-benar menginspirasi kita, why not, nggak masalah. Iya. Ya teman saya kemarin juga nih cerita nyata ya. Teman saya sendiri yang dekat dengan saya, dia cerita kalau mantannya itu udah punya cowok. Dan dia ya seperti yang sampean sampaikan tadi mas. Jadi gimana caranya biar ambiar ya, gimana cara buat makar ya. Dan teman saya ini bilang ke cowok mantannya kayak gini, bro titip bekasku ya, ada tai lalat di sebelah kiri. Dia bilang kayak gitu. Padahal dia juga nggak tahu. Karena ya intinya pengen balas dendam. Akhirnya putus lah. Aduh kacau. Dan teman-teman sebelum mungkin ini kita akhiri, ada dampak stalking itu yang paling jelas, yang paling minim adalah banyak waktu kita yang terbuang. Oh iya. Bayangin aja. Bisa Banyak waktu berjam-jam kita untuk ya mending membaca ke perpustakaan, ya syukur-syukur nih mau deket Ramadan baca Quran ya kan, namanya aja bulan Rajab. Ini buat stalking yang nggak jelas, Tambah sakit ya. ya karena salah satu juga pintu yang bikin kita nggak bahagia adalah kita itu tidak bisa mengikhlaskan masa lalu. Iya. Wes toh, sebelum Mas Alfa nutup, obat dari stalking. Ada obatnya? Stalking ini sendiri adalah ya sudah, ikhlasin dan maafin orang yang pernah melukaimu. Nggak usah dikepo-kepoin. Lupain Kalau aja. bisa malah ketika kamu pengen bahagia, kamu harusnya bahagia dengan kebahagiaan yang dia rasakan. Mantap. Gitu Oh aja, Mas. itu gua banget bro. Dikit ya tambahan. Jadi jujur aja ya, gue punya mantan. Dan baru-baru ini gue di follow. Ya udah, sok atau mah silahkan gitu. Tapi ya udah silahkan gitu, nggak ada masalah sama sekali. Dan saya lihat ternyata mantan saya sudah bahagia dengan yang lain dan saya juga ikut bahagia gitu loh. Nah itu Maksudnya, titik bahagia nah, di situ. si mantan saya bahagia karena dia udah punya cowok, kabarnya kan orang Minang katanya. Nggak tahu sih ya. Aku juga nggak stalking. Dan cukup lah. Seperti tadi obatnya apa mas? Yang mana? Mengikhlaskan apa? Iya, mengikhlaskan dan memaafkan. Mengikhlaskan dan memaafkan. Saya udah mengikhlaskan dan saya udah memaafkan. Jadi udah gitu, nggak ada masalah men. Saya telah membuktikan sendiri. Coba saya nggak bisa mengikhlaskan dan memaafkan. Oke, Cukuplah. Untuk itu terus ikuti Love Story Channel Supaya channel apa? Asiknya remaja. Oke, sekian dari Yosi dan Aufa ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.